public speaker. Kemudian body language, ya seperti saya mungkin tadi ada tangan bergerak, ada leher bergerak dan sebagainya. Karena body language itu perlu sekali supaya kesannya kita ini menguasai konten yang kita bahas dan kita ingin menegaskan hal-hal yang memang perlu dipertegas. Nah, maka untuk mendapatkan atensi daripada audiens ini kita perlu tipsnya. Yang pertama, ketika kita harus menghadiri suatu acara, pastikan konsep acaranya konsep apa. Kalau kedaerahan, gunakanlah pakaian adat. Pertama itu wear a proper and suitable dress. Kalau dia formal sekali, gunakanlah yang full dress atau yang kemeja rapi. Ya. Kalau di pantai, jangan gunakan jas. Ya. Gunakanlah yang lebih casual di sana, tapi masih smart casual. Yang kedua, hadir tepat waktu bila perlu lebih awal, supaya Anda dapat feel, dapat ekspresi ruangan, dan juga dapat membaca situasi audiens. Get the feeling with the ambient first. Seperti yang sebenarnya tadi, connect with ambience. Kemudian gunakan peralatan audio visual yang memadai. Kalau butuh presentasi, slide Anda harus menarik. Ya, kalau ruangannya besar, Anda harus memastikan mikrofon apakah dia clip on maupun yang yang portable bisa Anda pegang bawa kemana-mana. Pastikan bekerja dengan bagus. Explain your objective and idea of processes. Jadi mulai kita membahas dari pertama, pertengahan sampai akhir ini dengan ritme yang fluktuatif ya, tidak semuanya harus naik terus atau justru menurun. Kadang kita harus harus ngangkat emosi daripada audiens, di mana kita harus stabilkan dan di mana kita harus turunkan sedikit untuk kita angkat lagi. Nah, ini seni menurut saya. Dari sekian banyak buku yang pernah saya baca ataupun video yang pernah saya tonton, elaborasi atau improvisasi di acara itu sangat perlu sekali. Jadi saya tidak bilang jangan percaya buku, jangan ikutin gaya si A dan si B, tetapi panduan itu penting. Tapi namun di balik panduan itu ada improvisasi yang sangat kita butuhkan ya, ketika kita melihat audiens mulai bosan, ketika kita sudah merasa ya, saya sering mengalami ya, jujur aja, ketika kita sudah merasa energi agak berkurang ya, karena mungkin 2 jam 3 jam bicara itu, apa yang harus kita lakukan pada saat seperti itu? Explain the benefit of your idea. Jadi jangan hanya kita ingin mereka ikut apa yang kita sampaikan, kita paksa mereka mengerti tanpa pernah kita menyampaikan manfaat yang akan mereka dapatkan. Nah, maka ketika kita memulainya, ya yang di bawah ini, kolom kuning yang di bawah ini, yang pertama adalah greet and reward your audience first. Jadi pastikan menyapa dan salut mereka, ya, hargai mereka, posisikan audiens kita ini terhormat supaya mereka mulai muncul ikatan emosi dengan kita selaku pembicara. Kemudian engage with audience by simple interaction, nanyakan apa kabar hari ini gitu ya. Kemudian sudah sarapan belum gitu misalnya ya. Kemudian dengan kalau sekarang ini lagi ngetren pantun, dengan berpantun, ini adalah untuk menciptakan engagement. Jadi mereka tertawa, mereka tepuk tangan. Nah, dari sana kita sudah mendapatkan pijakan yang bagus untuk mendapatkan atensi, karena atensi ini penting sekali ya. Kemudian get the euphoria with humor or questions, ya tadi apakah dengan pantun, apakah dengan Anda mulai dengan joke-joke yang jangan sederhana tapi cerdas ya. Jangan joke yang murahan, yang tidak lucu ya, akhirnya orang berpikir maksudnya apa sih? Jadi mereka mulai meragukan. Dan yang menarik juga memang dari teori kita kadang-kadang diarahkan untuk menyampaikan suatu quote yang bagus dari seorang tokoh ya. Pastikan Anda memilih quote itu adalah relevan dengan apa yang akan dibahas dalam pembicaraan Anda. Dan kalau Anda punya quote sendiri dan powerful, itu bagus. Saya sendiri sering menggunakan my own quote, yang dimana saya bilang, I will let the other people to create or to thinking outside of the box. Saya akan biarkan orang lain berpikir dengan outside of the box. But I will create the box and let the other to think mine. Jadi saya bilang, orang lain biarin berpikir dia di luar kotak, sementara saya akan membuat kotaknya sendiri. Dan saya akan biarkan orang berpikir tentang kotak saya. Artinya apa? Di sana kita ingin menanamkan, kita ini orang yang inovatif dan kreatif. Sehingga kita ingin memberikan sesuatu, sharing session kepada mereka, untuk mereka ikuti dan bermanfaat untuk mereka. Yang kedua, saya punya quote,
change is chance. Jadi perubahan itu adalah kesempatan. Maka kalau kita berani berubah, kita akan dapat kesempatan. Kalau kita berani berubah yang negatif, kita akan dapat kesempatan yang negatif pula. Maka pilihlah kita berubah ke arah positif sehingga kesempatan yang positif juga datang. Ya. Yang ketiga, saya orang yang senang sama filosofi ya. Jadi saya juga punya quote 3B, berdoa, berkarya, bersyukur. Karena sebagai manusia, kita ini mengikuti takdir. Maka selalu kita harus mohon kepada Sang Pencipta supaya dilancarkan apa yang kita mau kerjakan. Kemudian kita komitmen dalam aktivitas karya kita. Yang ketiga, kita syukuri apa yang menjadi hasil pencapaian kita dengan upaya maksimal. Nah ini, tentunya tidak semua orang harus seperti saya, tetapi membawakan suatu quote untuk memotivasi di awal ini penting sekali. Ya, when you start to speak, once again, please don't forget to greet and reward your audience, and then engage with them, ya, dengan interaksi yang sederhana, ringan namun menarik, ya, mungkin dengan joke yang cerdas, kemudian interaksi, bertanya, ya, and don't forget to complete your start conversation with some quotes that powerful impact to influence your audience to give their attention toward yourself. Ya, jadi harus bisa. Kemudian kalau pembukaannya sudah bagus, maka selanjutnya proses public speaking ini harus di-maintain. Artikulasi, bahasa, intonasinya, attention from the audience, pastikan. Kalau ada yang mulai agak turun atensinya, break up lagi di sana dengan ngajak mereka tepuk tangan, ngajak mereka sedikit games yang kecil, ya. Kemudian lakukan question and answer to get their feedback, dan juga kita jangan menuntut. Kalau di ruangan yang besar, audiens yang banyak, kita harus berpindah. Your movement, kalau misalnya harus duduk, ya mungkin menghadap ke kanan, kemudian menghadap ke kiri atau ke depan, ya. Kemudian lagi pegang mic begini, kemudian lagi Anda duduk sambil tangan Anda di atas meja, gitu ya, sambil memberikan peragaan, gitu misalnya. Kalau Anda berdiri dan bisa mobiling, ini keren banget. Ya, saya sering melakukan ke tengah, ke belakang, ke pojok kiri, pojok kanan. Jadi berinteraksi sama mereka. Jadi your movement is a good practice to maintain your performance in front of the audience. Kemudian pembukaan sudah bagus, pertengahan bagus, closingnya jangan lupa apa yang Anda bicarakan Anda harus ingat. Masukkan dia dalam content summary. Apa yang menjadi keputusan Anda, kesimpulan Anda, sehingga mereka berpikir ada latar belakang, ada metode atau strategi, dan ada closing statement-nya. Kemudian ada motivasi yang Anda ingin. Misalnya, marilah rekan-rekan kita bantu saudara kita yang lagi kena musibah. Karena kita tidak tahu nasib kita, takdir kita ke depan seperti apa. Sometimes we need also help from the others. So, let's now support our friends. Ya, mari kita berdonasi, itu misalnya. Follow up action, action selanjutnya. Apa yang Anda sudah motivasi, Anda actionkan. Repeat the benefit, sampaikan lagi manfaat untuk mereka, dan ada sedikit humor lagi misalnya dengan pantun penutup, ya, yang lucu, dan jangan lupa berterima kasih kepada audiens Anda. Jadi sebenarnya public speaking ini dapat dikatakan sebenarnya bukan tugas utama seorang hotelier, ya. Hospitality industry itu fokus kepada pelayanan. Tapi suatu waktu itu kita membutuhkan, kita berbicara di hadapan karyawan, kita harus diminta menyampaikan sesuatu oleh tamu kita di hadapan keluarganya ketika wedding, seperti itu, ya. So, one thing that you need, ya, to become a public speaker in hospital industry is do exercise and start to speak. Jadi jangan Anda takut berlebihan, ya, understand your challenge, your trait, apa yang menjadi kendala tantangan Anda, latihkan, ya. Sekali lagi konsep 3B, bakat Anda bisa develop, kemudian bergaul dengan orang-orang yang sering melakukan public speaking atau mengikuti seminar, mungkin Anda ikut pelatihan-pelatihan online seperti di video ini. Yang terakhir adalah berlatih, ya. Jadi manajer atau hotelier yang mampu menjadi public speaker yang bagus tentunya akan memberikan dampak yang bertingkat buat dirinya, buat manajemen profilannya, dan juga buat komunitasnya. Mari kita bangun industri pariwisata kita dengan berkontribusi aktif, saling berbagi, ya,
dengan melatih diri dengan public speaking sehingga kita berani tampil untuk mengedukasi, memotivasi, dan juga memberikan suatu pembelajaran-pembelajaran edukasi yang menarik buat generasi pariwisata kita di masa depan. Salam sukses, maju bersama, jayalah pariwisata Indonesia.